Menanggung resiko. Bab 236. Perlina sekarang sudah menjadi fans tua Derek. Matanya dengan bersinar menatapnya. "Sayang, kamu ingin pergi kemana?" Aku ingin pergi berduaan dengan tante," Derek berkata dengan imut. Sebelum menundukkan kepala, dia pun mengedipkan mata pada Perlina. Perlina pun termenung. Ada apa ini? Bukankah barusan menolaknya? Kenapa tiba-tiba ingin keluar berduaan dengannya? Bahkan tidak menginginkan Darlene. "Sayang, apakah kamu ingin keluar berduaan denganku?" tanya Perlina. Derek ragu sejenak dengan gerakan yang cepat menganggukkan kepala kecilnya. Darlene juga tidak mengerti. Derek ada masalah apa ingin keluar sendiri dengan Perlina dan menyingkirkan ibunya ini? Perlina yang awalnya tidak begitu mengerti, tiba-tiba mengerti maksud Derek. Tapi keluar berduaan, risiko yang dia tanggung terlalu besar. "Derek, bagaimana kalau lain kali saja?" "Oh," suara Derek terdengar kecewa. Tatapan Darlene semakin heran, mengelus kepala kecilnya dan bertanya, "Ada apa, Derek? Kamu ingin pergi kemana? Tante tidak ada waktu, ibu bisa menemanimu pergi." Perlina tersenyum dan dengan tidak tega menjawab, "Kalau kamu tahu putra kesayanganmu ini ingin pergi menemui ayahnya, tidak tahukah kamu masih bisa tersenyum atau tidak?" Perlina tahu maksud Derek, makanya tidak langsung menjawab. Bagaimanapun sekarang adalah waktu yang sangat menegangkan. Kalau Yos menyadari Derek, dia pasti akan mati di hadapan Darlene. "Tidak perlu. Aku hanya teringat terakhir kali tante bilang ingin membawaku keluar," Derek berkata sampai setengah. Duluan melihat Perlina, ragu harus menyelesaikan ucapannya atau tidak. Perlina langsung merubah ekspresinya dengan senyuman yang berlebihan, mencubit wajah kecilnya. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. "Aduh, setelah tante pikir-pikir juga tidak ada urusan lain. Bukankah terakhir kali kamu mengatakan ingin sebuah buku? Hari ini tante akan membawamu pergi membelinya." "Tante tidak perlu terpaksa loh," Derek tersenyum, terlihat begitu polos. "Tidak kok sayang," Perlina tersenyum canggung. Dalam hati sudah hampir menangis. Tidak ada anak kecil selicik ini, hanya karena terakhir kali otaknya bermasalah dan menyembunyikan Darlene membawa Derek pergi ke KTP. Kelihatannya tidak seperti masalah serius. Tapi terhadap kesehatan Derek ini sedikit memaksakan. Untungnya saat itu tidak terjadi apapun pada Derek. Tapi kalau Darlene mengetahuinya, pasti akan memarahinya. Dan mungkin saja akan memutuskan hubungan dengannya. Darlene tidak mengerti dengan bisikan mereka. Dengan curiga bertanya, "Apakah kalian berdua benar-benar tidak menyembunyikan apapun dariku? Beli buku apa sampai tidak membiarkanku ikut?" Kenapa dia merasa mereka berdua memiliki rahasia dan tidak ingin dia mengetahuinya? "Tidak ada," mereka berdua sama-sama berkata, lalu saling memandang dan tertawa. Darlene melihat ini pun hanya bisa dengan tidak berdaya menggelengkan kepala. "Mau keluar boleh saja, tapi tidak boleh lewat dari jam 6. Jangan lupa hari ini akan pergi makan dengan Paman Hendrik." "Ya, aku tahu ibu," Derek menjawab dengan manis. Perlina tidak lupa mengatakan, "Jangan lupa, aku juga mau ikut."
ikut makan, ditambah dengan mencari gosip baru, sekalian melihat bagaimana tempat yang akan ditinggali Darlene. Aku tahu, kalian pergi beli barang saja. Aku pergi ke supermarket membeli sayur. Darlene juga membereskan barang-barang. Perlina menarik Derek bersiap-siap keluar. Pintu ruangan pun didorong oleh orang. Hendrik dengan tubuh yang tinggi kebetulan masuk, hampir saja mengenai Derek. Untung saja reaksinya cepat, menyodorkan tangan dan langsung memeluknya agar tidak terjedot. Tatapan yang lembut tersenyum padanya. Derek, kamu tidak apa-apa kan? Tidak, terima kasih Paman Hendrik. Derek dengan sangat sopan menjawab. Perlina malah termenung. Ada seketika dia merasa Hendrik seperti orang wusu. Tapi seharusnya tidak mungkin. Hendrik terlihat begitu polos. Mungkin hanya sering olahraga saja, makanya terlihat sangat berkarisma. Matanya seharusnya sudah rabun. Itu, aku dan Derek akan keluar sebentar. Darlene, aku serahkan padamu. Perlina menunjukkan tatapan tidak perlu terlalu berterima kasih pada Hendrik, menggendong Derek dari pelukannya. Hendrik tersenyum sejenak, setelah itu pun mengerti maksud Perlina. Tatapannya terlihat berterima kasih. Kalian ingin keluar, aku suruh supir mengantar kalian saja. Oh, tidak perlu. Aku menyetir sendiri lebih cepat. Malam ini makan bersama ya. Perlina berkata dan menggendong Derek lalu pergi. Di dalam ruangan hanya tersisa Hendrik dan Darlene. Untuk menghindari kecanggungan, Darlene berinisiatif berkata, Hendrik, maaf ya merepotkanmu datang menjemput kami. Sebenarnya kamu tidak perlu datang begitu awal. Sebentar lagi aku ingin pergi membeli sayur. Setelah selesai aku baru akan menelponmu. Tidak apa-apa kok. Aku kebetulan tidak ada urusan makan datang lebih awal. Hendrik tersenyum pada Darlene. Kenyataannya dia sudah mengundur beberapa rapat penting dan dengan tidak sabar datang kemari. Lagi pula, keputusan ini juga sangat pantas. Juga bisa menemaninya ke supermarket. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pagi tadi Darlene sudah selesai mengurus keperluan keluar rumah sakit. Sekarang dia mengangkat plastik kecil dan bersiap-siap pergi dengannya. Hendrik menyodorkan tangan membantunya mengangkat plastik. Dengan sangat natural berkata, Baik, kita pergi ke supermarket dulu baru pulang. Darlene ingin mengambil kembali plastiknya, lalu melihat ekspresi Hendrik yang serius. Kalau dia benar-benar mengambilnya, malah semakin tidak baik. Dia pun hanya menganggukkan kepala mengikuti maksudnya. Perlina menggendong Derek keluar dari rumah sakit, sambil berjalan sambil berkata, Sayang, kamu benar-benar ingin pergi mencarinya ya? Kamu bahkan tidak duluan mengatakan padaku agar aku bersiap-siap dulu. Tante, aku ingin pergi. Derek menyodorkan tangan menepuk tas kecil di belakang punggungnya dan berkata lagi, Aku sudah membawa barangnya. Perlina pun tidak bisa menahan rasa terkejutnya, lalu berkata, Kamu dari awal sudah merencanakannya ya? Jangan-jangan anak ini dari awal sudah merencanakan untuk menyuruh dia membawanya pergi menemui Yos. Kecerdikannya ini sungguh menakutkan. Derek dengan suara imutnya berkata, Tante, aku akan segera pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi. Kali ini Perlina pun tidak bisa berkata lagi. Hatinya juga merasa sedih. Yos memang brengsek. Tapi tidak bisa menutupi kenyataan kalau dia adalah ayah Derek. Lagi pula, setelah Derek pergi kali ini, mungkin benar-benar tidak akan kembali lagi. Dapat dimengerti kalau dia ingin bertemu dengan Yos.
Hatinya pun melemah dan mendesah. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Biarkan tante pikirkan ingin mengajaknya keluar dengan alasan apa nantinya. Ini sudah terlalu tiba-tiba. Dengan sifat Yos yang sensitif, pasti akan menyadarinya. Tapi harus mencari alasan apa ya? Mereka berdua tidak terlalu dekat. Bagaimana kalau menyuruh Jasper? Sepertinya tidak terlalu cocok. Derek dari awal sudah memikirkan alasannya. Tante tidak perlu pikirkan lagi. Aku langsung menelpon dan mengajaknya keluar saja.